Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ahi dan Utifillah, alhamdulillah hari ini kita bisa menemani lagi ya Asia ya. Tentunya di podcast Al-Jannah bersama meraih surga. Insyaallah. Asia, kita kok kayak ini anak asrama mana gitu ya. Kita kembar tapi nggak sama gitu ya. Serupa tapi berbeda gitu ya. Masya Allah. Asia, kita mau bahas apa nih? Kali ini kita akan ngebahas tentang perdamaian. Itu dia islah nama Islamnya gitu, nama bahasa Arabnya. Tapi kemarin kan kita udah ngebahas tentang talak, rujuk gitu. Jadi kalau di dalam hukum negara itu namanya mediasi lah gitu. Jadi orang ketiga yang benar-benar boleh masuk dalam rumah tangga ya ini dia. Islah ini gitu, karena kan kalau orang ketiga yang lain itu kan pelakor dan lain sebagainya. Jadi bukan ini orang ketiga yang gitu orang ya. ketiga yang ini benar-benar memang dianjurkan, memang harus ya dia bisa menengahi biar rumah tangga itu tetap harmonis gitu, tetap kembali kepada Islam gitu. Jadi nggak harus bercerai gitu, nggak perlu mencari jalan tengahnya ya. Bener banget. Jadi nggak perlu ngambil perjalanan yang Allah benci gitu. Tetap kalau bisa dia rujuk ya rujuk gitu dengan cara mediasi ini. Nah kalau kemarin kan rujuk sendiri itu artinya kembali ya. Nah ini islah yang berarti damai gitu ya. Atau mungkin nanti kita langsung tanya nih sama ustadznya detailnya gimana ya. Iya, ada orang yang mendamaikan itu. Misalnya terjadi pertikaian dalam rumah tangga gitu. Jadi ada orang kadang kan kita di keluarga tuh ada tuh yang udahlah kalau emang nggak cocok udahlah cerai aja gitu. Nah itu sebenarnya nggak boleh gitu. Nanti kita tanya lebih jelasnya itu gimana hukum. Oh maksudnya jangan dipanas-panasi gitu ya. Benar, kadang kan ada yang iparnya atau orang tuanya bahkan sendiri gitu. Ya udahlah yang nak kalau nggak cocok udahlah. Udah gitu, itulah tadi hikmahnya kita menutup aib kepada kedua orang tua. Karena suami kita itu kalau misalnya kita bisa menerima mungkin dia berbuat salah, kita dia minta maaf terus kita maafin, tapi orang tua belum tentu menerima sekitar gitu. Mungkin belum bisa menerima ya gitu. Jadi lebih bagus aibnya nggak usah diceritain lah. Masalah rumah tangga cukup sampai depan pintu aja. Masya Allah. Oke nih, kita penasaran nih ya gimana sih itu islah. Nah sebelum kita masuk ke materi kita, marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Mislam. Karyawan produksi, kepada Saudara Muhammad Mislam kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون Sadaqallahul azim. Jazakallah khair kepada Saudara Muhammad Mislam. Insyaallah dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut akan menambahkan keberkahan pada podcast kita ini. Amin. Allahumma amin. Nah tadi kita mau bahas tentang islah ya. Tapi sebelum kita panggil Ustadz kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat,
dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat 2 varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini. Itu tadi produk dari Makanku Ready Meal, makanan sehat siap saji masa kini. Ada yang menggunakan pemanas dan ada yang tanpa pemanas ya. Bener banget. Jadi untuk yang di rumah mungkin bisa stok yang tanpa pemanas ya Asia ya, karena lebih murah juga. karena dan manasinya juga gampang, nggak tinggal ada di microwave. nggak ada microwave, direbus, dikukus gitu. Jadi emang sangat friendly bagi ibu-ibu rumah tangga. Iya, sangat memudahkan ya insya Allah ya, bener karena banget. udah sama lauk dan nasinya juga sekalian. Satu paket. Satu paket. Oke, Asia, kita ditemenin sama Ustadz siapa nih? Kali ini kita ditemenin dari Ustadz yang jauh dari Samarinda, ya Ustadz Abu Umar. Kepada Ustadz Abu Umar kita persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz. Gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah. Udah Ustadz? Udah nyaman Ustadz? Udah siap untuk menjelaskan? Masya Allah. Insya Allah Jadi mudah-mudahan. Ustadz Abu Umar emang cocok sekali nih untuk menjelaskan perihal islah ini ya kan, damai. Jadi pembawaannya juga tenang gitu ya. Pas dia, memang sesuai kondisi dia. Kemarin dapat yang horor, sekarang sudah agak damai ini. Iya, udah agak damai. Masya Allah. Iya Ustadz, ini tadi kita mau bahas tentang islah ya Ustadz ya. Nah, islah itu gimana Ustadz pengertiannya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah ya, diberi kesempatan yang untuk sekian kalinya di acara podcast Al Jannah ya, bersama surga. Amin. Alhamdulillah pada podcast kali ini dapat materi terkait dengan islah ya, ada sedikit kedamaian lah di hati. Kemarin banyak permasalahan terkait dengan rumah tangga ya kan, kehidupan suami istri. Nah sekarang yang agak damai sedikit lah gitu. Nah terkait dengan islah, nah ini memang istilah di dalam Islam gitu ya, terkait dengan berbagai permasalahan yang kompleks gitu kan. Nah terkait dengan makna istilah islah itu sendiri dalam Islam adalah bisa itu memperbaiki ya, mendamaikan ataupun menghilangkan kerusakan gitu kan. Maksud di sini adalah adanya upaya atau usaha untuk memperdamaikan ya perselisihan yang terjadi di antara umat manusia. Itu kan. Jadi berarti nggak terkhusus suami istri aja Ustadz betul ya? ya. Jadi islah ini kan juga bisa ketika suatu negara antara negara muslim satu dengan lainnya berperang, ya kan? Nah, ini bisa juga nanti ada islah ya, dengan mengutus juru damai dalam setiap negara itu untuk melakukan perdamaian. Ini juga namanya islah, gitu kan? Begitu juga dengan antar golongan, gitu kan? Sering di suatu negara itu kan antar suku perang gitu kan, antar kampung gitu kan saling tawuran, saling perang. Nanti kan butuh adanya suatu islah sehingga antar suku ini menunjuk juru damai juga dengan suku yang satunya untuk menunjuk juru damai untuk supaya terjadinya perdamaian gitu kan di antara suku ini. Ini sangat apalagi Indonesia ini kan banyak beribu suku gitu kan, dan masih sampai sekarang itu masih ada konflik antar suku ya, itu dari golongan. Begitu juga dengan
antar organisasi, ya kan? Antar organisasi ini kan sering ini ya, entah konflik terkait dengan parkiran, terkait dengan lahan bisnis itu kan. Nah, saling berebut pengaruh di situ. Nah, ini juga adanya ada upaya untuk islah, bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan itu. Nah, begitu juga dengan permasalahan di dalam rumah tangga, itu kan, antara suami istri. Ini juga begitu kompleks, apalagi pada saat pandemi sekarang ini kan. Banyak kita baca di berita-berita di pengadilan gitu kan, bahwa selama bulan ini itu terjadi angka perceraian yang cukup fantastis gitu kan, sampai ratusan gitu kan perceraian. Nah, ini kan berarti ada masalah, itu kan, masalah di dalam rumah tangga, masalah di dalam meligai suami istri dalam rumah tangga, ya kan, entah persoalan ekonomi itu kan, entah persoalan orang ketiga, ataupun entah persoalan terkait dengan manajemen di dalam konflik di rumah tangga. Ini sangat kompleks. Nah, ini makanya butuh permasalahan. Betul, memang ini suatu permasalahan yang sangat sudah menjadi hal yang umum untuk saat ini itu kan. Perceraian perkonflik kemudian tiba-tiba sudah berpisah, tiba-tiba cerai. Nah, ini sudah jadi hal umum, di mana sebenarnya ini sebagai suatu permasalahan yang cukup besar, gitu kan. Maka kita sebagai seorang muslim harus yakin bahwa Islam itu ada solusi terkait dengan permasalahan tersebut, yaitu dengan adanya islah. Jadi nggak serta-merta harus cerai, gitu kan, nggak serta-merta harus berpisah. Ya, apalagi sampai tidak ada penyelesaian di dalam sengketa itu sehingga terjadi adanya pembunuhan. Ini kan sering terjadi gitu kan. Konflik berkepanjangan yaitu kan adanya cemburu, kemudian saling menuduh padahal itu belum terbukti, yaitu kan. Maka perlu adanya islah supaya membuktikan apakah itu benar atau tidak, gitu kan. Disitulah nanti akan ketemu solusi yang diberikan, apakah tetap akan dilanjutkan maligai rumah tangganya atau pisah, jika memang itu terpaksa harus pisah. Karena namanya cerai atau talak ini kan dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah udah kasih tahu nih kira-kira kalau misalnya kondisinya gini gimana gitu ya. Nih ada nih islah, kita coba cari nih siapa kira-kira yang bisa membantu untuk mendamaikan gitu ya. Betul ya. Kan, insyaallah. Jadi memang di dalam islah ini kan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi kewajiban seorang muslim, seorang umat Islam untuk bisa melaksanakan atau menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini ketika terjadi adanya persengketaan, perselisihan di antara sesama manusia, ya, yaitu terkhusus ketika membina sebuah rumah tangga, ya, sehingga ketika terjadi sengketa, perselisihan di antara suami istri, maka Allah memerintahkan untuk islah, itu kan, untuk islah. Nah, siapa yang bisa atau dapat ditunjuk sebagai juru damai ya gitu kan. Nah, pasti kan kita harus memikirkan itu juga. Siapa sih atau sembarang aja gitu kan yang bisa ditunjuk untuk juru damai itu kan, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami. Nah, ini ada ketentuan juga di dalam Islam. Siapa sih yang boleh atau dapat dijadikan juru damai di dalam menyelesaikan konflik suami istri tersebut, ya. Jadi yang pasti itu adalah muslim. Jadi karena kita sebagai seorang muslim itu kan, muslim. Kemudian dia berakal, itu kan, tidak dalam keadaan gila atau tidak sadar, itu kan. Sehingga ketika memutuskan atau mencari solusi terkait dengan konflik yang ada itu tidak sembarangan di dalam memberikan solusinya, yang memberikan keputusan itu. Kemudian berakal, kemudian sehat baik jasmani maupun rohani, itu kan, sehat, itu kan, sehat. Nah, kemudian juga diutamakan yang dia sudah balik, nah, itu kan, sudah balik, ya. Kemudian juga ya ada rasa
keadilan adil lah gitu ya, adil supaya nanti tidak memihak Kepada salah satu ini, karena namanya juru damai ini kan, dia menyelesaikan perkara terkait dengan suami istri ini. Nah itu yang dapat untuk dijadikan sebagai juru damai. Ya. Oh ya Ustadz, itu apakah harus satu perwakilan dari keluarga laki-laki, satu perwakilan dari keluarga perempuan untuk menjadi juru damai, atau juga bisa kayak satu orang nih yang mereka memang anggap saling gimana ya? Maksudnya mereka dia memang dituakan gitu, atau pendapatnya memang bijaksana gitu. Gimana Ustadz? Ya. Ini sering terjadi kasus gini ya, ketika suami istri tadi konflik, kemudian meminta tolong kepada seseorang yang ditokohkan atau seseorang yang dipercaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Itu kan bisa jadi pihak perempuan menunjuk seseorang yang dia dapat dipercaya untuk bisa menyelesaikan itu. Kemudian pihak suami juga sama dengan orang yang sama. Ya, jadi cukup satu orang itu bisa juga dituntut sebagai juru damai, ya, sehingga bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tidak harus dari pihak suami satu, pihak istri satu, ya tidak harus. Tetapi ketika pihak salah satu tidak percaya dengan juru damai satunya, maka ya punya hak untuk menunjuk juru damai yang lain gitu kan, mewakili dari yang suami atau mewakili dari yang istri gitu ya. Jadi tidak harus dua gitu kan, satu pun tidak apa-apa, asalkan itu bisa dipercaya untuk mampu mendamaikan permasalahan yang ada di antara suami istri tersebut. Ya, dipercaya bahwa dia ini memiliki kemampuan ilmu pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada atau sesuai dengan syariat Islam lah setelah itu ya, sehingga mampu untuk bisa menyelesaikan masalah itu, sehingga tidak keluar jalur dari syariat. Islam. Ya, atau kalau nanti salah dalam menunjuk juru damai, hasilnya juga akan salah ya kan, malah akan semakin runyam gitu kan, semakin runyam. Maka tidak boleh sembarang di dalam menunjuk juru damai ketika kita akan melakukan suatu perbuatan islah. Itu kan islah tersebut. Jadi bisa siapa saja yang masuk di syarat-syarat tadi ya, dan dianggap memang memiliki kemampuan nih untuk adil dia. Dan bijaksana juga gitu ya, Masya Allah. Ini Ustaz, terkait islah ini ada nggak Ustaz dalil atau kisah-kisahnya gitu? Ya, memang terkait dengan islah ini kan disebutkan dilakukan itu kan 100 lebih ya disebutkan terkait dengan islah itu ya. Jadi memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya itu didasarkan pada dalil Quran surat An-Nisa ayat 35 ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in hiftum siqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Yang artinya, dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah juru damai dari pihak laki-laki dan seorang juru damai dari pihak perempuan. Nah ini ya salah satu menjadi landasan dalil terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim ketika mendapatkan persengketaan atau perselisihan di antara sesama manusia. Ini terutama di dalam rumah tangga, maka ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengirimkan juru damai. Itu kan dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Tujuannya apa? Ya untuk mendamaikan, untuk islah. Itu kan mendamaikan antara kedua belah pihak ya, suami istri tersebut. Nah, ini menjadi salah satu landasan kita diperintahkannya untuk melakukan islah. Nah, itu mungkin dari Mbak Asiah ya. Insyaallah ya, petunjuk-petunjuk Allah nih, maksudnya tuntunan-tuntunan Allah nih. Kalau misalkan kalian ada konflik nih dalam hal berumah tangga, bernegara atau berkelompok misalnya, adakanlah islah, yaitu saling mendamaikan gitu ya. Carilah juru islahnya yang bisa mendamaikan. Jadi Allah memang kasih solusi, cari dulu nih jalan tengah, jalan perdamaian gitu ya. Wah, Masya Allah sekali Islam ini. Langsung Masya Allah. Insya Allah.
Oke deh, Ustadz Asia, sebelum kita lanjut nih, kita saksikan dulu yang berikut ini. Nah itu dia produk dari Wong Solo Group. Jadi ada macam-macam ya, Siah ya. bener Ikan, banget. ayam bisa Sambal. langsung simpan di rumah sendiri nih. Tanpa masuk freezer. Jadi emang bisa disimpan di suhu ruang biasa aja. Tinggal simpan di lemari aja ya. Bener banget. Dan nggak perlu takut repot karena kita juga punya sambelnya. Jadi nggak perlu ngulung-ngulung sambal lagi mau Iya, makan ayam bener-bener. gorengnya. Gitu. Bisa didapatkan insya Allah di semua outlet Wong Solo Group ya. Yaitu ayam penyet Surabaya, Wong Solo. ayam bakar kaki lima, sambal lalap, mie ayam jamur, mie Jogja Pak Karso, Iga Mas Giri juga kan? Iga Mas Ah, Giri. Iga Mas Giri. Ya, bener. Kita Jadi banyak agak kelupaan banget. kemarin. Masya Allah. Oke Ustadz, apa ada garis besarnya yang mau disampaikan lagi nih Ustadz? Biar lebih ingat nih. Ya, boleh, ya. Ya, jadi untuk para kaum muslimin rahimakumullah, bahwa di dalam masa-masa kita saat ini, terutama pada masa pandemi ini, memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul, terutama di dalam lingkungan keluarga, baik itu keluarga kita sendiri maupun teman-teman sekalian. Ya, sehingga ketika terjadi suatu konflik permasalahan yang timbul adanya entah itu orang ketiga, permasalahan ekonomi ataupun permasalahan yang lainnya, maka ini harus tetap mengacu kepada bagaimana solusi Islam itu mengatasi permasalahan itu. Ya, jangan sampai kita menyelesaikan permasalahan itu di luar tidak menggunakan syariat Islam. Ya. Nah, syariat Islam itu menganjurkan kita di dalam menyelesaikan konflik rumah tangga itu dengan salah satu dengan cara Islam. Ya, sehingga ketika nanti sudah terjadi islah, menunjukkan juru damai, kemudian walaupun hasilnya itu nanti pada akhirnya juga berpisah, tetapi ini sudah menjadi bagian upaya kita, usaha kita dalam ikhtiar kita di dalam menyelesaikan konflik rumah tangga kita. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Masya Allah. Emang bener Asia. Iya. Karena kan kemarin juga nih Putri skripsi kan tentang keluarga juga gitu kan. Memang tingkat perceraian itu setiap tahunnya meningkat terus di Indonesia ini. Ya. Dan ternyata selama corona ini tingkat perceraian itu makin tinggi. Iya, karena faktor ekonomi juga salah satu yang terbesar tuh memang faktor ekonomi gitu. Karena kan banyak yang di PHK juga kan, Iya. Put. Jadi mulailah goyah ekonomi. Jadi tambah masalah rumah tangga gitu ya mungkin. Itu lagi kembali Dan lagi. mungkin belum sempat mencari islah atau udah Langsung berusaha ambil damaikan keputusan tapi aja gitu. ya mungkin juga udah ada usaha mendamaikan gitu tapi ternyata memang gak bisa ketemu ya Iya, udah terakhir memang harus bercerai gitu ya. Benar banget. Baiklah, kita akan mendengarkan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Ferdinand. Beliau adalah karyawan Sambal Lalap Bukit Palembang. Kepada saudara Ferdinand kami persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfirna bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amana siwak. Ya Allah, ya Tuhan kami, tegakkanlah syariat Islam dalam rumah tangga kami dan di dalam perusahaan kami dan di dalam negara kami, dan cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan jauhkan kami dari rezeki yang haram, dan kayakanlah kami dengan anugerah-Mu sehingga kami tidak meminta kepada selain-Mu, dan jadikanlah Wong Solo Group rumah makan yang halalan thayyiban mubarakah ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa
والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga pembacaan doa tersebut apa-apa yang kita minta dapat Allah kabulkan. Amin Allahumma amin. Dan podcast kita hari ini juga dapat bermanfaat dan di-share banyak orang. Insyaallah. Baik Ustadz, jazakallah Jazakallah khair khair. Ustaz. Insyaallah kita Pak ketemu Putri. di next episode Ustaz. Amin. Insyaallah. Dalam kesehatan sehat, Amin. dalam keadaan sehat, dalam kesehatan Amin. sehat. Amin. Amin amin amin. Dan tentunya terima kasih untuk Makanku Makanku Ready Meal dan Wong Solo Group. Jangan lupa untuk tetap terus like, subscribe, comment, and share. Dan pantengin terus channel YouTube Wong Solo Group, segmen dakwah Al Jannah bersama Meraih Syurga. Ya, jangan lupa di-share ya kan, karena insya Allah nih sangat bermanfaat nih. Jadi misalkan ada keluarga, tetangga, atau saudara di mana aja lah, tahu nih, oh kita misalkan ada konflik itu berusaha diselesaikan dulu dengan cara damai Bener gitu ya. banget. Jadi nggak langsung nih sampai pada keputusan bercerai. Final, iya benar. Insya Allah. Baiklah Ustadz Asiyah, marilah kita tutup podcast kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, akhi dan ukhti fillah mujahid-mujahidah Wong Solo Group. Akhir kata saya dan Asia undur diri. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.